Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan membahas beberapa soal dasar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, yang pertama ini sebenarnya belum dibahas ya, karena ini untuk UK1 pertanyaannya adalah diketahui sebuah balok ABCDEFGH. Kemudian jika titik B berada di luar garis CG, ini titik B, kemudian ini adalah garis CG. Yang ditanyakan adalah maka garis yang dapat mewakili jarak. Nah ini jarak B ke CG. Oke. Anggaplah ini kamar kalian untuk mempermudahnya ya. Misalkan ini ada satu buah titik di ujung depan kamar. Kemudian di sisi pojok tembok ya ada satu buah garis. Kemudian ditanya tentukan jarak dari garis di tembok ini ke titik yang berada di ujung. Karena pertanyaannya adalah diminta jarak itu harus tegak lurus. Ya, jarak terdekatnya mana? Nah, ini dia berarti jaraknya. Maka jarak B ke CG diwakili oleh jarak B ke C gitu. Kenapa nggak B ke G? Ya, karena diminta adalah jarak itu harus tegak lurus. Nah, yang paling dekat atau yang paling tegak lurus adalah B dengan C di sini. Kalau dengan G, ini kan dia miring ya. Maka jawabannya adalah BC gitu. Pada soal ini, jawabannya ada di poin C, yaitu C. Nah, ini dia jawabannya. Jelas ya? Oke, nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada ada balok PQRS TUVW. Pertanyaannya adalah titik yang paling jauh dengan garis PQ. Oke, pada soal pilihannya itu adalah ada titik T, S, U, V, dan titik Q. Jadi ada 5 titik. Kalau kita lihat yang manakah yang paling jauh, nah ini ya ini adalah dari P ke S, ini adalah P ke T, ini adalah P ke Q ya. Kemudian P ke U, yang terakhir adalah P ke V. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling jauh adalah jarak dari P ke V. Oke, maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya. Oke, next kita ke UK2 nomor 1. Di sini ada balok PQRS TUVW. Titik yang tidak terletak pada PQRS. Oke, di mana sih bidang PQRS ini? Bidang PQRS itu yang ini ya. Nah, bidang PQRS itu meliputi titik P, Q, R, dan S. Berarti selain daripada ini gitu ya. Jadi jawabannya selain daripada P, Q, R, dan S. Ya, jawabannya kalau pada pilihan itu adalah T ya. Karena nggak ada titik T di situ kan ya. Ada di luar. Ada tapi berada di luar PQRS seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke soal nomor 2. Untuk, UK3. Di sini ya Ibu kebalik tadi UK3 nomor 1. Diketahui suatu kubus ABCDEFGH, kemudian pasangan yang saling sejajar. Oke. Yang saling sejajar itu kemarin apa tidak berpotongan kan ya? Ya, jadi kita lihat di sini BF dengan DE, BF dengan DE. Apakah ini saling sejajar enggak ya? Ini bersilangan, berarti ini salah. Kemudian BD dengan EG. BD dengan EG ini. BD itu ini diagonal dengan EG. Ya, ini juga bukan, ini adalah bersilangan. Ini Ibu tambahin aja keterangannya ya, supaya kalian tambah ngerti apa itu bersilangan. Oke, yang terakhir, yang ketiga maksud Ibu CF dan DE. CF, C ke F itu di sini dengan D ke E. Nah, ini. Ya. Ini arahnya sama ya. Ini arahnya sama. Ini dia juga berasal dari bidang yang sejajar. Berarti kalau kita lihat CF dengan DE juga ini garisnya saling sejajar karena arah dia sama. Maka jawabannya adalah yang C. CF dengan DE. Oke. UK3 nomor 1. Sekarang lanjut kita ke UK3 nomor 2. Ada kubus ABCDEFGH, pasangan yang saling tegak lurus. Oke, yang saling tegak lurus ya. Mana kira-kira pilihannya? Ada BF dengan DE. Tegak lurus itu membentuk siku-siku gitu ya. BF dengan DE. Ini juga salah ya, ini adalah bersilangan. Kemudian DF dengan AC. DF, oke Ibu buat lagi ya. DF dengan A ke C. Bukan, ya ini juga bukan, ini bersilangan. Kemudian CF dengan BE. Benar nggak? CF dengan BE. Coba. CF itu ini, BE, B ke E. Ini juga bukan ya. Kalau ini adalah apa? Sejajar nih yang orange ini. Ini adalah sejajar, berarti bukan. Kemudian BD dengan AE. Benar nggak? BD dengan AE. Ini Ibu ambil lagi ya. BD, B ke D warna biru, dengan A ke E. Ya, tegak lurus nggak ini? Kalau dilihat sih Bu,
enggak gitu, soalnya dia nggak ketemu gitu kan. Nah, coba ini kita simpan dulu ya. Kita ke E. AC dengan HG. AC dengan HG. Nah, ini ya ini juga enggak ya. Kalau ini enggak ya, berarti iya. Yang ini bukan, ini bersilangan. Yang ini tadi si BD dengan AE, BD kan berada di sini nih, AE berada di sini kan, dia nggak ketemu ya. Satu ke sini, satu lagi di mana ya? Satu lagi di sini, gitu ya. Tapi pada saat si AE-nya ini E, ini A, ini B, ini D. Nah, AE-nya kita geser ke sini, berarti dia nanti akan jadi siku kalau kita geser. Nah, siku di sini. Seperti itu ya. Nanti dia jadi membentuk siku-siku nih. Kalau ini si EA-nya kita geser ke sini, kita geser ke BF, dia jadi siku-siku. Seperti itu ya. Kalau dilihat gambarnya ini dia bersilangan, tapi bersilangan tegak lurus gitu. Sorry. Oh ya benar ya, dia bersilangan tegak lurus. Makanya kalau dia tanya tegak lurus ya berarti masuk yang D gitu ya. Ini bersilangan tegak lurus. Gitu. Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. Nomor 3 UK3. Apa di situ? Diketahui balok ABCD FGH, garis yang tegak lurus dengan BG, B ke G. Nah, yang tegak lurus atau yang siku-siku ya. AG, mana AG? A ke G. Nah, ini A ke G bukan ya? Nah, ini dia nggak siku-siku. Ini dia tuh siku-sikunya di sini nih harusnya dengan AB. Ini bukan berarti ya. Kemudian dengan BD, mana BD? Nah, iya ini. BD. Siku-siku nggak dia? Iya, siku-siku ya harusnya ya. Nah, ini kalau CG dia enggak. HG juga HG. BF enggak ya. Nah, ini antara BD dengan HG mana kira-kira? Nah, biar lebih jelas gini ya. Ini BD yang warna biru, HG yang warna apa tuh? Warna merah ya. Yang mana? Nah, kalau ini lebih tepatnya ya, kalau kita gambarkan lebih tepatnya ada di sini ya, siku-sikunya berarti si BG tegak lurus atau membentuk siku-siku dengan si HG gitu. Kalau dengan si BD enggak, kecuali dia kubus. Kalau kubus dia siku-siku nih di sini. Kalau balok kan sisinya berbeda ya gitu. Jadi dia tidak tegak lurus terhadap BD, dia tegak lurusnya terhadap HG gitu. Oke, lanjut lagi. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4, apa nih pertanyaannya? Diketahui satu buah bidang. Oke, ini soalnya nggak ibu tuliskan ya. Garis G terletak pada bidang V katanya. Garis G terletak pada bidang V. Dan garis H sejajar dengan bidang V. Oke, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa garis G terletak pada bidang V. Nah, anggaplah ini bidang V ya. Oke, kemudian garis G terletak pada bidang V. Ya, ibu buat aja sembarang ya. Dan garis H sejajar dengan garis bidak, maka dapat disimpulkan adalah kayak misalkan di sini ibu ambil ini adalah garis G ya, karena katanya garis G berada di bidang V. Kemudian ternyata bidang V ini sejajar dengan garis H, maka pernyataan yang tepat adalah apakah G sejajar dengan H? Belum tentu ya. Nah, ini kan pada soal G tidak tahu di mana. Ibu bisa berikan G-nya di sini, bisa juga di sini, ya nggak? Kemudian bisa juga di sini, bisa juga di sini, atau bisa juga di dalam. Karena pada soal cuma ada keterangan garis G terletak pada bidang V, artinya kita nggak tahu di mana. Berarti G sejajar dengan H, belum tentu ya. Nah, G berpotongan dengan H, nggak mungkin. Karena kan jelas-jelas bidang V sama bidang H itu sejajar. Jadi nggak mungkin dong dia berpotongan gitu. Ya nggak, ini kan garis G-nya ada di atas sini. Kalau garisnya ada di sini, G-nya di sini, ataupun G-nya di sini, atau G-nya di sini, atau G-nya di sini, mungkin nggak berpotongan dengan H. Nggak mungkin kan? Oke. Garis G bersilangan dengan H. Ini antara ini dengan ini kita belum tahu nih. Karena kita nggak tahu letak G-nya berada di mana gitu. Dan selanjutnya, G tegak lurus dengan H ini juga nggak mungkin. Kenapa? Karena jelas-jelas G-nya itu ada di mana ini? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Antara 5 ini. Tidak mungkin dia tegak lurus karena sudah dijelaskan kalau ternyata dia itu sejajar bidangnya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin. G berhimpit dengan H juga nggak mungkin ya. G itu ada di bidang V itu di sini, H itu ada di sini sejajar. Maka dia tidak mungkin nempel atau dia tidak mungkin berhimpit. Berarti ini juga nggak mungkin. Nah, dari kedua kemungkinan ini yang paling tepat adalah yang C, yaitu G bersilangan dengan H. Kenapa? Karena di sini G-nya kita ambil sembarang. Jadi tidak tepat atau tidak mungkin dia berada di kiri, kanan, atas, bawah. Jadi kita ambil kesimpulan G-nya terletak sembarang berada di sini. Maka disimpulkan G bersilangan dengan H. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C.
Oke, next. Berikutnya kita ke UK 4. Ya, di sini. Dari kubus berikut, CH terletak pada bidang, oke, CH. Nih, CH itu yang warna hijau. Oke, bidang apa? Ada di bidang mana nih dia? Dia garisnya ada di belakang ya. Oke, kalau kita lihat, garisnya ada di belakang, berarti kalau kita simpulkan dia berada di bidang apa? Dia ada di bidang CDHG. Nah, nyata nggak nih? Nah, ada di bidang ini nih. Bukan nyata. Nah, dia ada di bidang belakang ini ya. Oke, berarti dia ada di bidang CDHG. CDGH atau CDHG. Oke, selanjutnya nomor 2. Diketahui balok PQRS TUVW. PW sejajar dengan bidang mana PW ini PW? Ya, PW itu ada di bidang mana sih? PW itu ada di bidang PSTW. PW itu ada di bidang ini. Nah, bidang PSTW sejajar dengan mana ini? Maka bisa kita simpulkan PW nanti akan sejajar dengan bidang kayak QR, VU gitu. Yang ini yang C jawabannya. Oke, jelas ya. Berikutnya nomor 3 untuk UK 4. Nah, ini pada soal diketahui katanya prisma dengan alas segi 4 sembarang. Sebenarnya kalau ada keterangan prisma segi 4, nah ini bisa apa? Ini bisa balok, bisa kubus. Kenapa? Karena prisma segi 4 berarti alasnya segi 4 ya. Balok itu alasnya apa? Segi 4. Kubus juga alasnya segi 4. Nah, karena di sini dimintanya prisma segi 4 sembarang, berarti bukan balok, bukan juga kubus, karena alasnya harus segi 4 sembarang. Segi 4 sembarang itu apa sih? Segi 4 sembarang itu sisinya tidak bisa tidak sama atau sudutnya tidak bisa kita tentukan gitu kan ya kesamaannya. Maka ibu ambil ini alasnya berbentuk trapesium, mirip trapesium seperti itu ya. Jadi atas PQRS ya, saya ini salah. PQRS, nah ini TUVW. Nah pertanyaannya, apakah ada hubungannya gitu ya? Bidang di bawah ini yang tegak lurus dengan PT, PT itu ini. Ya, otomatis yang tegak lurus dengan PT itu kan bentuknya vertikal ya. Berarti dia tegak lurusnya dengan yang alas. Atau bisa jadi dengan tutup gitu. Dengan alas atau dengan tutup. Itu, inilah salah satunya. Maka jawabannya mana? PQRS, ya ini yang paling tepat gitu. Udah deh, itu untuk nomor 3. Selanjutnya di UK 4 nomor 5. Apa keterangannya? Oke, kita baca dulu ya. Garis G dan garis H saling bersilangan. Bidang V melalui G dan sejajar dengan garis H. Bidang W melalui H dan berpotongan dengan bidang V pada garis K. Pernyataan berikut yang benar adalah garis G dan garis H saling bersilangan. Oke, kalau bersilangan ini berarti beda bidang. Beda bidang ya, atau beda ruang ya. Dia beda bidang. Dia berada di bidang yang berbeda gitu. Kemudian bidang V melalui G. Nah, ini dia. Bidang V melalui G. Oke, ini kata kuncinya ada di sini. Bidang V melalui G baru bisa kita gambar. Oke, misal kita punya bidang V. Nah, ini namanya bidang V. Ibu kasih nama ya. Ini bidang V melalui G. Jadi ada si G di sini. Misal ibu buat G di sinilah ya. Ini adalah G. Gitu. Ibu kasih warnanya berbeda aja. Kalau misalkan G dan H saling bersilangan. Kalau G-nya ngadep ke sana gitu kan, H-nya nggak mungkin ada di sini kan. Kalau bersilangan itu beda bidang. Berarti kemungkinan H-nya misalnya ibu buat madep ke sini. Kan dia bersilangan. Nah, ini adalah si H gitu. Oke. Kemudian apa nih? Oh, sorry, ada keterangan berikutnya. V melalui G dan sejajar dengan garis H. Oke, berarti H-nya nggak bisa kita buat seperti ini ya. H-nya harus sejajar dengan bidang V, karena dia bilang bidang V melalui G dan sejajar dengan garis H. Berarti bidang V melalui G dan bidang V juga harus sejajar dengan H. Oke, berarti ini H-nya salah ya. Oke, ini H-nya. H-nya harus seperti ini karena H-nya harus sejajar dengan bidang V gitu. Terus, bidang W melalui H. Oke, berarti nanti bidang W lewatin dia nih, lewatin si H. Dan berpotongan dengan bidang V. Oke, W melalui H dan harus berpotongan dengan bidang V. Oke, kita buat. Kita punya bidang. Oke. Begini. Nah, yang warna biru ya. Nggak bisa bidangnya sampai sini. Harus kita lanjutkan ke atas. Nggak kelihatan, maaf. Oh iya. Nah, ini ya. Ini berarti tadi Bu ngomong nggak kelihatan ya. Maaf. Berarti tadi kan kita kesini dulu ya. V melalui G gitu kan. Dan si H ini
harus sejajar dengan bidang V, berarti H-nya ngadepnya harus ke sana. Makanya ini salah ya, yang merah ini nih, yang merah Ibu coret-coret ini salah. Karena yang tepat harusnya seperti ini, karena dia harus si H harus sejajar dengan bidang V. Jadi ngadepnya harus sejajar. Kalau ditaruh di sini dia nggak sejajar. Kemudian ada lagi namanya bidang W. Tapi bidang W ini harus ngelewatin H. Nah, ini W udah Ibu lewati dari H ya. Tapi setelah itu dia harus berpotongan dengan garis dengan bidang V. Berarti dia harus Ibu tarik lagi ke sini. Kenapa? Karena dia harus memotong bidang ya, memotong bidang V gitu. Dia motongnya di mana dong? Berarti dia motongnya di sini kan ya? Ini dia motongnya. Ya, anggaplah ini kertas. Kertas kamu tembusin sama penggaris. Berarti ada di sini kan perpotongannya. Dia motongnya di sini. Perpotongan itu namanya adalah garis K. Maka kesimpulannya adalah apakah K sejajar G? Nih K ini G. Sejajar nggak? Nggak ya, belum tentu ya. Dan memotong H. Oke, si K ini nggak motong H kan? Nggak ya. Oke, terus K memotong G dan H. K memotong G dan H. Si K ini motong G nggak? Nggak, yang motong G itu kan ujung ini kan ya. Berarti ini juga nggak salah. K dan H bersilangan. Iya, posisinya udah pasti bersilangan nih, kelihatan kan ya? Ya udah, berarti ini jawabannya. Yang lainnya nggak usah kita lanjutkan gitu. Oke, next. Berikutnya kita ke UK 5. UK 5 nomor 1. Diketahui 5 stay ABCD ya, alasnya ABCD, bidang yang tegak lurus dengan bidang TB. Oke, bidang TB itu mana? TBD. Oke, TBD. Ini ya, Ibu kasih yang stabilo. Kebayang gak sih ini piramid, tengahnya di apain? Dibelah gitu ya. Berarti yang tegak lurus dengan bidang ini, ya Ibu ambil ini tingginya nih. Ini tinggi. Nah, ini tingginya. Berarti ini tingginya ya. Maka kalau ini dibagi ke sini tegak lurus sama yang ini dong. Sama bagian depan. Ini kan bagian sini ya. Berarti sama bagian ini tegak lurusnya nih. Apa tuh? TAC. Jadi dia segitiga yang saling memotong. Segitiga TBD dengan segitiga TAC ini memotong. Motongnya di mana? Di tengah-tengah. Ya nggak, di tengah-tengah siapa? Tengah-tengah limas. Jadi yang saling berpotongan tegak lurus itu adalah TBD dengan TAC di sini. Gitu. Oke? TAC. Yang mana jawabannya? UK 5 ya. TAC. Yang E ya. Oke, yang E jawabannya. Kemudian nomor 2. Bidang yang sejajar dengan BCGF. Mana BCGF? BCGF itu, oh ini mirip contoh yang Ibu jelaskan ya. Nah ini. Yang sejajar dengan ini adalah yang tidak akan saling berpotongan. Berarti ini kan? Ya, ADEH atau ADHE. Berarti BCFG sejajar dengan ya ADHE. Yang C jawabannya.